Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rayana Diva dari kelas 12 MIPA 3 SMA IT Al-Arabi. Selaku perwakilan dari kelompok 1 akan membahas mengenai salah satu materi matematika kelas 12 bab 2, mengenai hubungan antara panjang busur dan luas juring. Di video ini, saya dan rekan-rekan saya mewakili kelompok 1 kelas 12 MIPA 3 yang beranggotakan Badia Raya Altaf, Ereza Ekasari, Maria Marhamah, Naullah Royana Nifah, Nur Faiza El-Syarani, Rahma Anindya Ramadhani. Alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian panjang busur dan luas juring pada lingkaran. Yang kedua, menganalisis hubungan antara panjang busur, luas juring, jari-jari lingkaran, dan besar sudut pusat. Yang ketiga, menyelesaikan soal-soal kontekstual yang berkaitan dengan panjang busur dan luas juring. Sebelum memulai lebih lanjut, kita akan memecah materinya menjadi dua. Yang pertama, yaitu mengenai hubungan antara panjang busur dengan luas juring, dan materi kedua adalah membahas tembereng. Sekarang kita akan memulai pembahasan panjang busur. Panjang busur adalah ukuran panjang garis lengkung pada keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik. Kalian tahu nggak sih, kalau panjang busur dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah roda berputar. Saat roda berputar, panjang busur yang dilalui roda sama dengan keliling lingkaran dikalikan dengan sudut putaran dalam derajat dibagi 360. Ini digunakan untuk menghitung jarak tempuh kendaraan. Selanjutnya yaitu luas juring. Luas juring merupakan luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Dalam luas juring, kita juga bisa melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kuliner terkenal asal Italia yaitu pizza. Pizza terutama yang berbentuk bundar, secara alami memiliki bentuk lingkaran. Saat dipotong menjadi beberapa bagian, potongan-potongan tersebut akan menyerupai juring. Setiap potongan pizza memiliki sudut pusat, yaitu sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang membatasi potongan tersebut. Nah, kedua hal tersebut ternyata saling berhubungan, maka dapat disimpulkan bahwa luas juring sebanding dengan ukuran sudut pusat dan panjang busurnya. Karena luas juring dan panjang busur saling berhubungan, sehingga mereka berbentuk 4 rumus tetap, yaitu rumus yang pertama adalah ketika satu lingkaran dibagi menjadi dua, sehingga rumus yang pertama yaitu M sudut AOB sama dengan 1/2 dikali sudut satu putaran. Yang kedua, panjang AB sama dengan 1/2 dikali keliling lingkaran. Yang ketiga, luas juring AOB sama dengan 1/2 dikali luas lingkaran. Rumus kedua, jika lingkarannya menjadi 1/4, sehingga rumusnya M sudut COD sama dengan 1/4 dikali sudut satu putaran. Kedua, panjang CD sama dengan 1/4 dikali keliling lingkaran. Ketiga, luas juring COD sama dengan 1/4 dikali luas lingkaran. Rumus yang ketiga yaitu ketika lingkarannya menjadi 1/8, sehingga rumusnya menjadi M sudut EOF sama dengan 1/8 dikali sudut satu putaran. Kedua, panjang EF sama dengan 1/8 dikali keliling lingkaran. Ketiga, luas juring EOF sama dengan 1/8 dikali luas lingkaran. Rumus yang terakhir yaitu ketika sudutnya tidak menentu, yang membuahkan rumusnya menjadi AB sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran, dan luas AOB sama dengan alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Setelah memaparkan materi pertama mengenai panjang busur dan luas juring, sekarang kita akan memasuki pada contoh soal. Diketahui titik O merupakan pusat lingkaran, panjang busur PQ sama dengan 44 cm, dan besar sudut POQ sama dengan 144 derajat. Hitunglah luas juring POQ. Diketahui panjang busur PQ sama dengan 44 cm. Dalam panjang busur, kita dapat menggunakan rumus PQ sama dengan M sudut AOB per 360 derajat dikali 2 PR. Nilai PQ yaitu 44 sama dengan nilai sudut AOB yaitu 144 derajat per 360 dikali 2 dikali nilai P yaitu 22/7 dikali R. Kemudian nilai 144 derajat per 360 derajat sama-sama bisa
disederhanakan menjadi 2/5. Maka susunannya 44 sama dengan 2/5 dikali 2 dikali 22/7 dikali R. Selanjutnya, nilai R dipindah ruaskan ke ruas kiri, sedangkan nilai 44 dipindah ruaskan ke ruas kanan. Nilai yang berada di bawah diputar menjadi di atas, dan nilai yang di atas dipindahkan menjadi di bawah. Maka susunannya yaitu R sama dengan 5 dikali 7 dikali 44 per 2 dikali 2 dikali 22, yaitu sama dengan, maka nilai hasil R yaitu 35/2. Selanjutnya, luas juring POQ. Dalam luas juring, kita dapat menggunakan rumus M sudut POQ per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Nilai M sudut POQ yaitu 144 derajat per 360 derajat, dikali nilai pi yaitu 22/7, dikali nilai R kuadrat yaitu 35/2 kali 35/2. Maka nilai sederhananya yaitu 2/5 dikali 22/7 kali 35/2 kali 35/2. Dari angka-angka tersebut kita dapat membagikan mereka satu sama lain. Pertama, 2 bisa dicoret dengan 2, 22 bisa dicoret dengan 2, maka menghasilkan 11, 35 bisa dicoret dengan 5, menghasilkan 7, kemudian 7 ini bisa dicoret dengan 7. Menyisakan 11 dikali 35, yaitu hasil akhirnya adalah 385. Jadi, luas POQ adalah 385 cm². Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tembereng. Tembereng adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu daerah yang terdapat pada lingkaran. Tembereng dibatasi oleh satu busur dan tali busur lingkaran. Untuk menentukan luas tembereng, kita bisa menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan luas juring, dan yang kedua, hitung luas segitiga. Sehingga rumus dari tembereng yaitu luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Untuk menentukan panjang busur, kita menggunakan rumus AB sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran sama dengan alfa yang nilainya 90 per 360 derajat dikali rumus keliling lingkaran, yaitu 2 dikali pi dikali R. 90 per 360 derajat bisa sama-sama dibagi 90, sehingga hasilnya adalah 1/4 dikali 2 dikali pi yang nilainya 22/7 dikali R yang nilainya 10. Hasilnya adalah 15,714 cm. Kita menggunakan rumus AOB sama dengan alfa per 360 dikali luas lingkaran sama dengan alfa nilainya 90 per 360 derajat dikali rumus luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. 90 per 360 sama-sama dibagi 90, menghasilkan 1/4 dikali pi yang nilainya 22/7 dikali R kuadrat yang nilainya 10. Hasilnya 78,571 cm². Selanjutnya, menentukan panjang tembereng menggunakan rumus tembereng sama dengan AOB dikurang ABO. Hasil dari panjang busur dan luas juring. AOB dengan nilai 78,571 dikurang ABO 1/2 dikali A dan dikali T.
78,571 dikurang 1/2 dikali A yang nilainya 10 dikali T yang nilainya juga 10. Hasilnya 78,571 dikurang 50 yaitu 28,571 cm kuadrat. Selanjutnya kita ke latihan soal. Diketahui luas juring POQ sama dengan 169,56 cm kuadrat. Hitunglah panjang busur PQ. Diketahui luas juring AOB adalah 169,56. Sudut AOB sama dengan 135 derajat. Yang ditanyakan adalah AB sama dengan panjang busur dari titik A ke titik B. Untuk mencari panjang busur dari titik A ke titik B, kita menggunakan rumus luas lingkaran sama dengan pi dikali R kuadrat dikali sudut AOB per 360 derajat. Nilai luas lingkaran yaitu 169,56 sama dengan nilai pi 3,14 dikali R kuadrat dikali sudut AOB yaitu 135 derajat per 360 derajat. Kuadrat dari R kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga akar 169,56 per 3,14 dikali 360 derajat per 135 derajat. 169,56 kita bagi dengan 3,14 hasilnya adalah 54. 360 derajat per 135 derajat hasilnya adalah 8/3 sehingga hasilnya adalah akar 144 yaitu 12 cm. Langkah selanjutnya AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sudut AOB yang nilainya adalah 135 derajat per 360 derajat dikali rumus dari keliling lingkaran yaitu 2 dikali pi dikali R. 135 derajat per 360 derajat disederhanakan menjadi 3/8 dikali 2 dikali pi yang nilainya 3,14 dikali R yang nilainya 12 sehingga hasilnya adalah 28,26 cm. Kami rasa cukup materinya sampai di sini. Jika kurang ada yang jelas, silakan dipertanyakan di bawah kolom komentar. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.